satu hal yang saya suka adalah selama ini kan bagi orang yang non-Islam seolah-olah masuk ke pesantren itu seolah-olah bahwa di dalam pasti keras gitu loh. Iya. Ternyata tidak begitu keadaannya. Pesantren itu keadaannya sangat sejuk, muridnya sangat sopan-sopan dan berperilaku sopan, berpakaian sopan. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Tapi saya sangat terkejut di Tebu Ireng ini. Ternyata pesantren itu sangat indah di dalamnya, sangat sejuk, full of persahabatan. Gitu loh. Jadi saya mau coba hidup secara agamis. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Jujur saya akui, saya dalam proses di persimpangan. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Saya juga kagum sama agama Islam, terutama sesudah saya masuk ke pesantren Tebu Ireng. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasinya. I'm so successful already, okay? Tapi kadang-kadang terlalu mikirin duniawi. Tapi waktu karena saya makin top di kalangan generasi milenial, saya itu diundang ke berbagai universitas untuk ceramah, bahkan ke pesantren. Saya datang ke Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng yang undang saya. Pesantren Tebu Ireng yang undang saya, bahkan mereka kirim uang transport agar saya mau datang. Walaupun memang nggak pas-pasan karena memang saya bawa tim. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Tapi saya sangat terkejut di Tebu Ireng ini. Ternyata pesantren itu sangat indah di dalamnya, sangat sejuk, full of persahabatan. Gitu loh. Jadi saya mau coba hidup secara agamis. Walaupun saya juga gak munafik, kadang-kadang kalau cewek cantik seperti siapa yang depan gue nih, Stella O ini, saya bisa kadang-kadang lupa diri. Tapi kan selama saya masih di dunia, saya masih tetap normal. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Ya, semua agama itu baik, tergantung kepada pengikut masing-masing. Tapi satu hal yang saya suka adalah selama ini kan bagi orang yang non-Islam seolah-olah masuk ke pesantren itu seolah-olah bahwa di dalam pasti keras gitu loh. Iya. Ternyata tidak begitu keadaannya. Pesantren itu keadaannya sangat sejuk, muridnya sangat sopan-sopan dan berperilaku sopan, berpakaian sopan. Dan jadi mungkin perlu pesantren itu lebih membuka diri, diberikan kesempatan bagi non muslim masuk ke kompleksnya, agar berita bagus ini bahwa pesantren itu sangat bagus itu perlu semua orang tahu gitu loh, sehingga tidak ada saling curiga lagi. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid,
pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Memang saya diundang banyak lembaga karena kesuksesan karirku sebagai lawyer. Banyak kampus di berbagai kota. Dan kebetulan Tebu Ireng itu juga punya kampus Fakultas Hukum dan S2, ya. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Salat usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Yang saya terharu adalah Tebu Ireng itu, saya terharu ternyata pendirinya itu sampai cucunya adalah orang-orang yang telah menciptakan sejarah. Hasyim Asy'ari adalah pendirinya. Anaknya Wahid Hasyim. Kita tahu Jalan Hasyim Asy'ari. Kita tahu Jalan Wahid Hasyim di Jakarta. Dan puncaknya cucunya Abdurrahman Wahid, Gus Dur, jadi presiden RI. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Jadi itu daerah Tebu Ireng itu daerah yang memang boleh dikatakan pintu menuju Indonesia. Gitu. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah, murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Jujur saya akui, saya dalam proses di persimpangan. Di satu pihak saya lagi hits, lagi top benar. iNews TV sampai 2 kali saya host. Sekarang Metro TV Prime Time juga, Hot Room, pakai nama saya semua itu Hot Room. Ini Hotman Paris Show. Aliran saluran TV lain juga begitu. Terus diundang ceramah kemana-mana. Wanita yang pengagumku bisa ratusan tiap hari DM aku, just to say hello, ngajak kenalan. Tentulah saya di antara godaan dan agama itu menjadi terjadi seolah-olah ada perbenturan gitu loh. Gua harus memilih yang mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila Anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. Saya lagi usaha. Orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Karena seperti kata Gus Dur, ya, yang penting adalah perbuatan baik. La tiarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial.
Kalau pergi ke arah Yaman, yamin, beruntung, lempar. Ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Soal agama itu agama kalau kau berbuat baik, Gus Dur mengatakan orang tidak akan menanyakan agamamu apa. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Tapi ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Saya juga kagum sama agama Islam, terutama sesudah saya masuk ke pesantren Tebu Irem. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Islam itu lebih tepat. Gitu, jadi meningkat kekaguman saya kepada agama Islam. Ciri orang yang dapat hidayah, yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga wa aqamas shalah, sholat, bukan somat, sholat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin sholat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh.